Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaili. Saya sebagai moderator dari kelompok 8. Kami ingin berdiskusi mengenai pembangunan pasca Asian Games 2018. Di sini saya ingin berbincang-bincang pertama kepada saudara Iwan Pitra. Kita tahu sendiri bahwa Asian Games sendiri itu banyak fasilitas-fasilitasnya itu multifungsi. Kita tahu GBK, kita tahu di Palembang ada di Sriwijaya itu. Dan yang saya mau tahu adalah kan keadaan COVID seperti ini. Apakah fasilitas-fasilitas itu masih digunakan atau bagaimana? Beberapa fasilitas itu masih bisa digunakan, tapi berbeda fungsional. Contohnya, saya beri contoh di tempat Wisma Atlet yang dulunya dijadikan sebagai tempat menginap bagi para atlet dan sekarang digunakan untuk isolasi mereka yang terkena COVID-19. Jadi begitu. Kalau di luar itu apakah masih digunakan selain Wisma Atlet, apakah ada tempat lain? Tahap rencana. Bagaimana? Tapi belum tahu ke depannya apakah masih diperlukan atau tidak. Bila masih diperlukan, insya Allah beberapa fasilitas lainnya juga akan digunakan ke depan itu. Oh, berarti untuk saat ini masih berfokus di penanganan COVID-19 sendiri ya? Iya. Benar. Oke, untuk selanjutnya saya ingin berbincang bersama Fikri Febrian. Tadi Iwan sudah menyinggung masalah fasilitas yang digunakan itu untuk berfokus di COVID-19 sendiri. Nah, saya ingin menanyakan, berarti otomatis fasilitas yang lain itu tidak digunakan, pemasukannya tidak ada. Nah, apakah ada dari usaha pemerintah itu untuk memberikan anggaran untuk merawat dari fasilitas-fasilitas yang ada? Menurut informasi yang saya dapat, pemerintah sekarang lagi gencar-gencar untuk memfokuskan penyelesaian masalah COVID-19. Jadi untuk anggaran fasilitas-fasilitas yang terbengkalai itu tidak diprioritaskan. Untuk saat ini fokusnya pemerintah adalah di penanganan COVID-19 sendiri ya? Ya. Saya ingin bertanya untuk Naim. Kan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu untuk transportasi sekitar 640. Nah, alokasi dananya itu kemana aja sih kalau boleh tahu? Oke, dari 600 miliar yang dikeluarkan untuk dari negara untuk fasilitas transportasi di Indonesia pada Asian Games tersebut, saya rasa itu cukup dan tidak terlalu besar saya rasa, karena kita sedang menyambut atlet-atlet dari negara lain yang seharusnya kita istimewakan agar mereka nyaman tinggal untuk sementara saat Asian Games ini di Indonesia. Sedikit berbincang dengan Ara. Nah, kita tahu sendiri keadaannya sudah pandemi, biaya perawatan tidak ada. Nah, apakah keadaan dari kondisi fasilitas itu pasti memburuk gitu kan? Nah, bagaimana sih menurut Ara bahwa cara dari masyarakat itu untuk menjaga dan merawat dari fasilitas yang ada gitu? Masyarakat tuh harus kayak kesadaran masing-masing sih harusnya, karena juga fasilitas umum, jadi kayak kesadaran masing-masing aja gitu. Kasih Ara. Dan yang terakhir, kita tahu sendiri ini adalah kita mengenai tentang Pancasila. Nah, saya ingin berbincang bersama Rizky Miftahul. Apakah ada implementasi dari nilai-nilai Pancasila sendiri dari kegiatan Asian Games tahun 2018? Yang dapat diimplementasikan dalam topik kali ini yaitu yang pertama adalah ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian sila yang kedua yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini pemerintah harus turut andil dalam pembelian tanah masyarakat untuk pembangunan infrastruktur Asian Games 2018 lalu tanpa adanya paksaan, penindasan, bahkan kekerasan. Baik, terima kasih. Dan pada akhirnya, pemerintah itu harusnya melek terhadap apa yang sudah dibuat dan dilaksanakan. Perlu untuk diperhatikan dan selalu menjaga fasilitas yang ada. Janganlah sesekali menyepelekan yang sudah ada dengan apa yang belum ada.
terus dijaga dan dilestarikan untuk generasi penerus bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.